Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas menjadi kekuatan bagi kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini, di hari Senin tanggal 11 Juli 2022, diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan manusia akan lebih mudah kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi akan menjadi lebih sulit mengasihi orang yang membenci atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati kita. Apalagi kalau kita orangnya baper, katanya, bawa perasaan, maka sedikit-sedikit sensitif. Maka itu dalam hidup manusia seringkali kita melihat wajah, melihat perbuatan orang yang kita terima menjadi dasar bagaimana kita bersikap terhadap dia. Tetapi Allah kita, Ia tidak pernah memandang muka. Allah kita menganggap semua manusia adalah sama di hadapannya, dan di dalam kesamaannya itu maka Ia pun adalah Allah yang adil, menghukum manusia sesuai dengan iman dan perbuatannya. Siapapun itu, bukan berarti karena dia pendeta, ini sudah pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau pendetanya itu mengabarkan sukacita tetapi hanya di mulut saja, tetapi perbuatan dan keikhlasan itu tidak ada, maka itu sebenarnya hanya untuk menyanjungkan diri, hanya untuk memperlihatkan apa yang hendak diminta oleh jemaatnya. Tetapi Tuhan menuntut kita iman yang dalam Kristus menyelamatkan kita, yang sudah ditebus. Maka kita dipanggil untuk melakukan sebuah misi, yaitu mewartakan Dia dalam hidup, di dalam perbuatan kasih. Maka itu kita memanggil Dia Bapa, karena Dia yang menyelamatkan. Dalam Yesus Kristus kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anaknya. Maka Petrus mengatakan bahwa manusia di dalam Kristus, ia tidak lagi jauh dari Bapa, tetapi ia menjadi dekat. Karena itu kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Maka kita tidak lagi terpisah, tetapi menjadi dekat. Maka ada hubungan akrab, ada hubungan intim, ada hubungan yang baik dengan Allah, karena Dia adalah Bapa kita. Dan karena Dia menjadi Bapa, tentu kita harus juga menjadi sama dengan Bapa kita. Kita tidak boleh berbeda. Maka Allah kita yang kita panggil dalam Bapa kasih, maka kita harus melakukan kasih. Ia yang mencintai keadilan, maka kita juga harus melakukan keadilan. Karena apa? Karena Dia akan datang kedua kali, dan di sana Ia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan dan kelakuan kita sebagai buah dari iman kita kepada Dia. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dikatakan, Kristus Yesus akan menjadi hakim bagi kita. Maka ketika kita melakukan yang baik, maka Ia akan menghakimi dengan adil. Maka kita tetap memelihara iman kita yang telah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 2 ayat 5 ayat 6 dikatakan, kalau kita mengeraskan hati kita, maka di sanalah kita membuat murka Allah terhadap diri kita.
Dan di ayat 6 dikatakan dengan jelas bahwa Allah akan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Karena itu mari kita diajak untuk berbuat baik karena Dia adalah baik. Kita berbuat keadilan karena Dia adil. Dia tidak memandang muka, Dia tidak memandang jabatan, tetapi Dia memandang buah iman kita yang harus di dalam roh. Karena itu berbuat baik adalah menjadi sebuah konsekuensi atas iman kepada Kristus. Bapak Ibu, kita juga diingatkan. Petrus mengatakan, kita yang menumpang di dalam dunia ini. Artinya Petrus mengingatkan, jangan berpikir, wah aku ini masih muda, kan masih lama hidupku, maka aku berbuat jahat dulu. Nanti ketika aku sudah tua, maka aku berbuat baik. Oh tidak. Petrus mengingatkan, kita menumpang, artinya kita manusia yang terbatas dari segi waktu. Dan kita tidak tahu berapa lama waktu kita di dalam dunia ini. Maka itu pakailah waktumu dengan baik, dengan bijak, mewartakan kasih Tuhan. Bapak Ibu, seorang pandai mengatakan demikian. Ketika engkau melihat hari esok, maka pastikan engkau berkarya dengan baik, dengan ungkapan syukur, karena hari esok engkau pandang adalah hari terakhirmu di dunia. Maka itu kapanpun kita menyelesaikan misi kita, kita tetap memelihara iman, kita tetap memelihara kebaikan. Karena kita adalah anak-anaknya, maka kita pun bersikap, bertindak sebagaimana Bapa kita yang adalah kasih. Tidak memandang satu dengan yang lain hanya dengan muka, tetapi kita berbuah senantiasa karena kita diminta menjadi warta Dia di dalam hidup ini. Mari lakukan keadilan, lakukan kasih. Di sanalah Allahmu dikenal, di sanalah Allahmu dipuji, dan semua orang akan mengatakan, ya Aba, ya Bapa, dan semua mengucap syukur atas kehadiran kita. Tuhan memberikan kekuatan untuk menjadi pewarta kasih, pembawa keadilan. Di sana kita akan dihakimi menurut tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi manusia yang adil, menjadi manusia yang mewartakan kasih, karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan keselamatan, menebus kami dalam Yesus Kristus, membawa kami dari kegelapan menuju terang, sehingga kami memiliki misi yang telah lahir baru untuk mewartakan Engkau, hidup dalam kasih, karena kasihlah yang menjadi dasar hidup kami. Karena itu kami senantiasa memelihara iman kami melalui perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga dalam pemeliharaan iman kami atas kebaikan itu, maka kami tetap menjadi pewaris kerajaan-Mu ketika Engkau datang untuk menghakimi kami. Dan janganlah membuat hati kami terlena oleh karena menganggap diri kami masih muda, masih panjang perjalanan hidup kami. Tapi biarlah kami tumbuh dalam kesadaran kami adalah makhluk yang terbatas, dan Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang berkuasa atas waktu. Maka kami akan memakai waktu kami dengan bijaksana, dengan baik, untuk senantiasa hidup dalam kasih. Tidak lagi kami tercemar oleh perbuatan jahat, bahkan kami mau untuk melakukan yang tidak baik hanya untuk menyenangkan diri, menyenangkan orang. Tetapi hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, mewartakan Tuhan sebagai misi kami yang telah Engkau tebus. Sertai seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan pekerjaan, dalam bekerja hari ini, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu, sehingga kami senantiasa bersuka cita karena kami menyerahkan hidup kami total kepada Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
Amin.